Kita buka lagi soalnya. Kemarin yang saya minta kerjakan nomor berapa ya? 14 sampai 17 ya? Benar, Syarla? Iya, Bu. Oke. Nomor 14 kemarin, kalau nggak salah, yang A sudah kita bahas ya? Si Nadine pindah device. Yang nomor 14A, ini nilai D-nya berapa? Saya mau tanya sama Yohanes. Kamu dapat nilai D-nya berapa? Yang itu saya dapat nilai D-nya min 267 per 4 kurang 0, Bu. Min 26. Kok pecahan? Bukannya ada 11 ribuan lebih ya? Matthew, kamu yang nomor 14A dapat D-nya berapa coba? Sebentar, Bu. Min 267 per 4. Kok pecahan? Sebentar. Salah, Bu. Bentar, Bu. Sebentar, saya mau tanya sama Fani. Fani, kamu ketemu D-nya berapa di soal nomor... Oh, kalian masih bentuknya pecahan ya? Oke. Belum dikali ya? Oke. Berapa nih tadi? Fani, kamu dapat berapa, Fan? Saya nggak tahu, kayak saya salah deh, Bu. Cuma saya dapetnya 169X kuadrat sama dengan masih gitu bentuknya. Oh, belum dihitung D-nya ya? Ya udah, Belum. Matthew tadi Bingung berapa, soalnya, Matt? Bu. Matthew tadi berapa? Min 267 per 4, Bu. Nggak tahu kenapa. 267. Intinya negatif ya? Intinya negatif. Yang penting kan kalau kedudukan garis terhadap lingkaran, itu yang penting ini nilainya min atau plus atau sama dengan 0. Nah, kalau dia min, berarti ini artinya kedudukannya adalah titik di garis tidak memotong lingkaran. Nah, kesimpulannya seperti itu. Kemudian kalau yang B, Michael, kamu dapat berapa, Michael, D-nya? Yang B. D-nya berapa? Sebentar, Bu. Saya dapat Min apa plus? Bu, saya nggak usah baca tulisan saya sendiri. Oke. Syarla, kamu dapat min apa plus? D-nya. Yang nomor B. Min. Min. Min lagi? Min berapa? 10. Min 10? 10/3. Oh, 10/3. Oke. Adis, kamu dapat berapa D-nya yang B? 92, Bu. 92. Siapa yang setuju Sarla? Siapa yang setuju Adis? Rio, kamu dapat min apa plus D-nya yang B? Saya 92 juga, Bu. Oh, oke. Afsun? Afsun dapat min apa plus? Plus. Plus. Oke, Syarla berarti nggak teliti nih. Bentar. Coba ya. Ini kan diubah menjadi persamaan garisnya kita ubah menjadi Adis, kamu jadi Y sama dengan atau X sama dengan? Y sama dengan, Bu. Oke, Y sama dengan berarti min 2X. Kemudian dibagi 3 ya. Ini per 3. Yang ini plus 3 ya. Gini, Dis.
Iya, Bu. Oke, ini yang kita substitusi ke persamaan lingkaran ya. Substitusi ke persamaan lingkaran berarti kita dapat X kuadrat. Coba Dis, kamu lanjutin di sini Dis. Kamu Bu, ikut itu uh, kayaknya kayak plus 2 deh, Bu. plus 2. Oh, dibagi 3. Oke, sorry. Dibagi 3. Yuk Dis, kamu ikutan coretan di sini Dis. Yuk, ini disubstitusi ke persamaan lingkarannya Dis, biar yang lainnya ikut lihat. Ya, di sini Dis, yang lebar Dis. X-nya mana? Sambil dijelasin Dis. Ini angka berapa Dis? Bu, susah, Bu. Sambil dijelasin biar yang lainnya juga lihat kamu nulis apa. Ini disubstitusiin ke persamaan yang ini. Pakai teks aja, Bu. Ya, nggak apa-apa. Sini, pindahin aja, sebentar. X kuadrat, sini, pindah di sini ya. X kuadrat plus Y kuadrat 2 min 2, 14. Pindah di sini aja, Dis. Nah, ini apa tadi? X kuadrat plus Y kuadrat min 2X ya. 2X min 2Y min 14 ya. 14 sama dengan 0. Kemudian tadi persamaan garis yang mau disubstitusi adalah Y sama dengan min 2/3 ya. Udah Dis, kamu tulis di bawah Dis. Di bawahnya ini, sini. X, kemudian plus 2. Nah, ya Dis. Saya bantuin. Sambil ngomong Dis. Iya, Bu.
ini kuadrat ya. Jadi mana lagi yang kuadrat? Ya, Bu. Ini. Yang 4/9X itu, Bu. Oh, oke. Yang ini ya? Ya. Oke. Berarti 13/9X kuadrat ya? Iya, Bu. Terus dikali 9 dulu nggak apa-apa, biar nggak pecahan biar ngitungnya gampang, ngitung D-nya. Karena kalau dibagi 9 sama nggak dibagi 9, nggak dikali 9, itu hasil D-nya sama-sama plus maksudnya, walaupun angkanya beda. Yang kita butuhin kan bukan nilainya, nilai D-nya, tetapi yang kita butuhin adalah nilainya plus atau min atau sama dengan, gitu. Jadi supaya lebih mudah dibuletin aja, gitu. Bu, hasilnya kalau nggak sama gimana, Bu? Tapi tetap plus gitu. Nggak apa-apa. Udah, Bu. Ya, mana kok belum keluar? Oh, oke. Ini kuadrat. Kemudian ini kuadrat ya. Nah, ini tadi dikali 9 supaya tidak pecahan. Nah, kemudian dapat nilai D-nya itu lebih besar dari 0 nih. Nah, kalau lebih besar dari 0, ini artinya kesimpulan kita adalah garis memotong lingkaran di 2 titik ya. Garis memotong lingkaran di 2 titik. Nah, paham ya? Bisa ya? Nah, kalau yang C itu angkanya bulat, nggak ada yang pecahan, jadi pasti kalian lancar. Oke, apakah ada pertanyaan? Yang B? Bisa ya? Cuman mungkin kalian karena ada pecahan jadi ribet angkanya. Syarla, kamu nggak telitinya tadi saat ngitung di mana? Kenapa dapat min tadi, Syarla? Jawabannya bukan 92, Bu. Kamu dapat 92. Iya. Tapi Saya salah baca tadi. Oke. Tapi mungkin masih dalam per 9 ini ya. Tadi dis ya, yang 92 ya. Sarla ya? Iya, ya, Bu. Iya. Iya. Ini kan kenapa? Karena udah dikali 9, Sarla. Jadi yang dipentingkan bukan hasil D-nya, bukan nilai D-nya, tetapi harganya positif atau negatif. Itu Sarla. Oke, Bu. Oke. Sekarang kita lihat ke soal yang berikutnya. Nah, ini yang C, kalau yang C ini apa? Sama dengan atau apa nih D-nya? Berapa D-nya? Kalau ini kan gampang nih, bulat tuh. Yo, Yohanes, kamu dapat berapa D-nya yang ini? 120 lebih dari 0, Bu. Oh, lebih dari 0. Oke. Lebih dari 0. Vibi benar sama?
Punya saya juga lebih dari 0. Oh, oke. 124. Ya, ya udah berarti kesimpulannya garis yang C ini juga memotong lingkaran di 2 titik. Oke, nomor 15. Minggu lalu sudah kebahas semua atau belum? Coba dilihat mana yang belum dibahas minggu lalu. Yang C kayaknya ya. Cheryl. Kemarin kayaknya 15 belum dibahas deh, Bu. Oh, sama sekali. Oke. Heeh. Ya udah. Berarti yang nomor 15A jarak titik 7,4 ke lingkaran ini berapa jaraknya? Saya 1, Bu. Jaraknya 1. Oke. R-nya berapa nih? R-nya 5, Bu. R-nya 5. Kemudian jarak titik 7,4 ke pusat? Berarti D ditambah R ya, Bu? Huh? Bukan dong. Ini kan 7,4 itu di dalam lingkaran ya, Cheryl ya. Kan ini lingkaran. Kemudian ini titik 7,4 di sini kan? Nah, berarti kan yang disebut jarak titik ke lingkaran kan yang ini nih. Yang ini kan? Iya, Bu. Nah, ini kenapa? Oh, ke pusatnya ya, Bu? Jarak titik ke pusat. Jadi jarak titik ke pusat itu berapa? Kemudian jari-jari dikurangi jarak titik ke pusat. Begitu. Oh, berarti jarak ke pusatnya 4. Terus betul. Iya. Iya, Terus Bu. jari-jarinya 5. Iya. Makanya jarak titik ke lingkaran ketemunya 1 gitu. Kemudian kalau yang B beratnya yang B. Bu, saya masih kurang ngerti gimana cara ini ya, Bu, kayak tahu kalau titiknya tuh di luar lingkaran apa di dalam lingkaran. Oh, dicek. Substitusi aja 7 jadi X tuh. 4 jadi Y. Jadi 49 ditambah 16 dikurangi 42 dikurangi 32 itu hasilnya berapa? Sama dengan 0 kah? Kurang dari 0 kah? Atau lebih dari 0? Kalau hasilnya kurang dari 0 berarti di dalam lingkaran, gitu. Kalau sama berarti itu dengan pakai 0, yang R min jarak. Betul. Karena Oke. titiknya ada di dalam. Kalau titiknya di luar berarti Oke, Bu. jarak titik ke pusat dikurangi R-nya gitu. Jarak titiknya kurang R. Oke, Bu. Kalau titiknya di luar ya. Nah, sekarang min 1, min 7 ini terletak di mananya lingkaran? Ima. Min 1, min 7 itu terletak di dalam lingkaran atau di luar lingkaran? Atau pada bahkan? Masukkan ya ke X dan Y-nya ya. Di dalam. Di dalam 4. Sebentar. 1 kuadrat 1. 7 kuadrat 49. 50. 50 itu lebih besar dari 36. Di luar ya. Tuh. Titik di luar lingkaran. Di luar. L. Nah, kalau di luar lingkaran berarti tadi yang pakai R jarak titik ke pusat lingkaran dikurangi R-nya. Nah, sekarang ini di sini R-nya berapa nih? 5. R lingkaran berapa nih? 6, Bu. 6, betul. Nah, sekarang kamu hitung 6, jarak Bu. jarak titik ke pusat lingkaran. Jarak titik ke pusat lingkaran berapa? Pusat lingkaran berapa koma berapa? Ima. Ini pusat lingkaran berapa koma berapa?
Berapa koma berapa? Nggak tahu, Bu. Serius? Kalau X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36, itu berarti lingkaran kita itu pusatnya ada di mana? Oh, 0,0. Jangan bingung, Sarla. Ima. Nah, berarti kan dia mintanya jarak titik min 1, min 7 ke pusat, berarti ke 0,0. Nah, berapa jadinya yang ini? Jarak titik min 1, min 7 ke pusat lingkaran. Caranya ngitungnya pakai rumus apa, Ima? Sorry, Bu, putus-putus. Oh, sekarang udah jelas belum? Udah. Udah, oke. Nah, sekarang kamu hitung jarak titik min 1, min 7 ke titik 0,0. Gimana cara menghitungnya? Nol koma nol ada di sini nih. Kemudian min 1, min 7 ada di sini nih. Nah, gimana cara menghitung jarak titik ini? Jaraknya ini berapa? Nah, Pitagoras, Bu. ya betul. Jadi berapa nih? Dapat 5 akar 2, Bu. 5 akar 2. Oke. Akar 50 ya. Nah, 5 akar 2 itu adalah jarak titik ke, jadi lingkaran kita tadi ada di sini ya. Ini 3, 1, 2, 3. Ini min 1, min 7 kok di sini ya? Harusnya sebelah sini ya. Salah saya gambarnya, ya udahlah, anggap aja bener ya. Yang penting kan jaraknya. Nah, yang ditanya Ima yang ini nih. Nah, ini berapa nih? Gitu. Berarti berapa tuh, Ima? Berarti kurang 6. Betul. 5 akar Karena 2 min 6. betul, karena titiknya ada di luar lingkaran ya. Berarti jarak titik ke lingkaran adalah jarak titik min 1, min 7 ke lingkaran itu adalah 5 akar 2, akarnya nanti belakangan dikurangi. 5 akar 2. Nah, jangan kebalik ya. Jadi intinya jarak itu nggak mungkin negatif. Jadi pasti yang besar dikurangi yang lebih kecil. Gitu. Bisa ya? Ingat lagi ya? Oke. Nah, nanti yang C ada yang udah dapet? Siapa yang udah ngitung? Yang 15C. Afsun sudah belum? Yang C? Belum, Bu. Belum. Yang udah siapa yang C? Nasya udah yang C? Belum, Bu. Belum juga. Brian? Saya belum, Bu. Oke. Nanti dicoba ya, caranya seperti itu. Cek dulu titiknya terletak di mananya lingkaran. Supaya kita tahu dia harus pakai rumus yang mana gitu. Kemudian baru kalau udah, baru kalian cari pusat sama jari-jari lingkaran, baru dihitung jarak titik ke pusat lingkaran, ya udah tinggal dikurangkan hasilnya. Nomor 16. Carilah koordinat titik potong. Nah, kalau koordinat titik potong ini jelas D-nya lebih besar dari 0 ya.
nggak usah dihitung nilai D-nya karena sudah diketahui di soal. Berarti setelah substitusi persamaan garis ke lingkaran, tinggal difaktorkan nanti ketemu X1, X2. Paham? Lebih gampang kalau yang nomor 16. Nomor 17 juga. Dia ditanya titik singgung, berarti ini D-nya udah jelas sama dengan 0, gitu ya. D-nya udah jelas sama dengan 0. Nah, berarti langkah kita adalah tinggal substitusi persamaan garis ke lingkaran, kemudian nanti cari X-nya berapa, kemudian substitusi ke persamaan garis, ketemu Y-nya berapa, gitu ya. Nah, sekarang saya minta Gracia. Gracia, kamu kerjakan di sini ya. Yang nomor 17 nih, garis 2x min y plus 2 sama dengan 0 terhadap lingkaran x kuadrat plus y kuadrat. Cari titik singgungnya ya, biar yang lainnya juga ikut melihat. Saya pindahkan ke sini. Biar tempatnya lebar. 17 ya. Tentukan koordinat titik singgung garis. Persamaan garisnya apa? Gracia? Yang L, apa yang G, Bu? Garis, persamaan garis, bukan lingkaran. Y sama dengan? Oh, min 2, X min 2. X min 2. Oke, kemudian tentukan koordinat titik singgung garis ini dengan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat, kemudian apa? Persamaan lingkarannya, Gracia. 2 plus 2x 2x min 10y plus 21. Plus 21 sama dengan 0. Oke. Ini saya tambahkan kuadrat. Udah, silakan Gracia, kamu ikut coretan di sini. Mengerjakan mencari titik singgungnya. Nadine, udah aman Nadine? Yang 17 lagi ngerjain, Bu. Enggak, maksudnya internetmu udah aman? Oh, iya, udah aman saya. Oke, ya. Yuk, Gracia, mana Gracia? Ya. Ini yang keluar masuk dari Zoom siapa? Nadine udah aman. Ini siapa lagi ya? Langsung aja substitusi Gracia. Y-nya diganti jadi min 2x min 2. Gary ada? Gary ada. Tadi yang barusan keluar dari Zoom siapa ya? Oh, Sakai. Internetnya ya, Sakai? Oke. Tapi presentasinya kelihatan, Sakai? Oke. Sambil dijelasin, Gracia. Iya, Bu.
ini dikuadratin jadi 4x kuadrat min 8y min 8x plus 4. Terus plus 2x ini jadi dikali terus 20x 10 kali 2 jadi 20 plus 21. Terus jadinya ini 5x kuadrat plus 14x plus 45 sama dengan 0. Ya, terus bagi 5 nggak bisa ya? Pecahan berarti. Iya. Ini bukannya plus, Gracia. Loh, Bu. Ini plus bukan? Plus apa min nih? Oh, iya. Ini salah titik. Oke, berarti jadinya yang ini? 30 ya? Ya. Nah, bisa dibagi 5 jadinya. Pokoknya kalau ada yang sesuatu yang mencurigakan, harus waspada ya. Apalagi nanti pas saat ulangan pasti nggak seribet yang tadi ya, nomor berapa tadi? 14 tadi. Nah, jadinya idenya ya, Bu? Nggak usah, kan udah ini kalau bersinggungan pasti D-nya sama dengan 0. Pasti, nggak usah dicari lagi. Yang ditanya adalah koordinat titik singgungnya. Jadi, kalau udah dapat persamaan seperti ini, langsung diapakan? Difaktorin. Cari X-nya. Susah ya, Gracia? Iya, Bu. Gitu, Bu. Ya, kan kembar ya jadinya ya X-nya. Nah, X-nya sama dengan jadi kembar. Kenapa? Karena bersinggungan, D-nya sama dengan 0. Pasti X1 dan X2 sama. Ya udah, kemudian cari Y-nya, Gracia. Substitusi kemana nih? Ke yang persamaan tadi, Bu. Persamaan apa? Kepersamaan garis ya. Jangan kepersamaan lingkaran. Kelamaan. Tuh. Ya udah, bikin kesimpulan di bawah sini. Jadi, koordinat titik singgung garis terhadap lingkaran adalah min 3,4. Oke. Terima kasih, Gracia. Yang lainnya jelas ya? Paham? Lebih mudah mencari titik potong atau titik singgung karena nggak usah ribet. Apalagi persamaan garisnya nggak ada pecahannya. Paham? Oke. Sekarang kita lanjutkan ke persamaan garis singgung lingkaran sekarang ya. Materi penghabisan di lingkaran. Jadi lingkaran itu sebenarnya nggak banyak. Cuman variasinya yang harus paham, ini sebenarnya pakai cara yang mana sih gitu ya. Terutama di persamaan lingkaran yang paling banyak. Kalau garis singgung sih nggak terlalu banyak. Ini sudah dicatat? Saya pindah ke modul lagi. Oke.
Sebentar. Persamaan garis singgung lingkaran itu ada di PPT. Oke. Saya pindah share ke PPT. Persamaan garis singgung lingkaran. Nah, persamaan garis singgung lingkaran itu cuman ada 3 macam ya. Jadi cuman ada 3 macam. Maka variasinya nggak banyak. Nah ini. Melalui sebuah titik pada lingkaran. Jadi nanti persamaan garis singgung lingkaran itu gini. Saya bikin di mana ya gambarnya ya. Sini. Ini ada lingkaran. Nah, persamaan garis singgung itu bisa jadi kita bikin dari titik yang udah dibikinin di soal nih. Titiknya pada lingkaran. Ya udah pasti garisnya itu yang seperti ini nih. Nah, ini garis singgungnya. Nah, cuman ada satu ya. Tetapi nanti yang kedua itu kalau titiknya ternyata di luar lingkaran. Nah, misalnya di sini titiknya. Dia mintanya. Pasti garis singgung yang bisa kita bikin itu bisa ke arah sana. Kemudian satu lagi ke arah sana. Nah, yang penting melalui titik dan menyinggung lingkaran. Jadi, nanti kalau melalui sebuah titik di luar lingkaran, kita ketemunya ada 2 garis singgung gitu. Atau bentuk yang ketiga adalah gradiennya nanti diketahui. Misalnya M-nya sama dengan 1. Ya udah berarti dia miringnya ke sana ya. Ini juga ada 2 nih kalau gradien diketahui, berarti 1 di atas, 1 di bawah, itu ya. Nah, kita lanjutin di sini. Kalau melalui sebuah titik pada lingkaran, berarti rumus yang kita pakai adalah ada 2 nih. Kenapa ada 2? Karena pusat lingkaran kita ada 2 juga. Nah, jadi intinya sebenarnya gini nih. Gampang cara menghafalkan rumus persamaan garis singgung lingkaran. Jadi, kalau pusat lingkaran kan 0,0 itu persamaan lingkarannya itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, ya nggak? Masih ingat ya? Pokoknya kalau X kuadrat, Y kuadrat, kemudian nggak ada X pangkat 1, nggak ada Y pangkat 1, itu pasti pusat lingkarannya di 0,0. Nah, ini persamaan ini, X-nya kita jabarin aja, ini jadi X kali X. X kali X, kemudian Y kuadratnya juga kita pecah, jadi Y kali Y. Nah, nanti yang Y sama X yang satunya ini kita ganti jadi titik yang dilalui. Titik yang terletak pada lingkaran, titik singgung yang diketahui di soal, gitu. Jadi ini jadi X1, ini jadi Y1. Sama dengannya tetap sama. Nah, gampang ya cara ngapalin rumusnya ya. Gitu. Nah, sekarang kalau pusatnya di A, B gimana, Bu? Nah, sama juga kalau pusatnya di A, B, itu juga kita jabarkan rumus persamaan lingkarannya itu kan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya nggak? Kalau pusatnya di A, B. Berarti X min A itu kita jabarkan jadi X min A kali X min A. Kemudian X yang satunya kita jadikan X1. Kemudian Y yang satunya dari Y min B itu kita jadikan Y1. Nah, seperti itu. Jadi gampang ngapalin rumusnya ya. Pokoknya berdasarkan persamaan lingkaran aslinya. Gitu. Kuadratnya kita jabarin, kemudian X dan Y yang satunya, salah satunya kita ganti jadi titik yang mau kita cari persamaan garis singgungnya. Gitu. Kemudian kalau titiknya di luar lingkaran, ini saya rangkuman langkah-langkahnya dulu ya, nanti contohnya belakang. Nah, kemudian yang kedua, kalau melalui sebuah titik di luar lingkaran yang kayak gini nih, ini ada 2 cara. Ada 2 cara mengerjakannya. Bisa dari gradien dulu, menentukan gradien dulu, atau dengan bantuan garis polar. Nah, kalau garis polar itu di contoh modul saya pakai garis polar. Nanti yang mencari dengan gradien, nanti saya kasih contoh pakai kita bikin baru ya, pakai gradien. Maksudnya apa? Itu nanti. Kemudian yang ketiga, itu kalau gradien, garis singgungnya udah diketahui di soal. Jadi M-nya sudah ada ya. Maka, nah ini rumus yang kita pakai adalah
Nah, yang ini yang harus dihafalkan. Ini ada plus minusnya nih. Kenapa plus minus? Karena kan gini, kalau lingkarannya di sini, gradiennya min 2, ya udah berarti di sini sama di sini nih. Yang sejajar ada 2 ya, di bawah dan di atas. Berarti ini selalu plus minus. Yang satunya plus di kanan, yang satunya min di kiri. Gitu. Jadi kalau pusatnya di 0,0 berarti Y-nya tidak bergerak ya. Y sama dengan X-nya juga nggak bergerak, tidak ditranslasi. Tapi kalau pusatnya di ini selalu yang di sini akar 1 plus M kuadrat. Kemudian kalau pusatnya di A, B, berarti, nah ini, kita translasi ya. Y-nya itu dikurangi B, X-nya kita kurangi A. Begitu. Nah, ini tentang garis singgung ya. Rangkumannya cuma selembar doang. Nah, sekarang kita contoh soalnya. Kita lihat di modul ya. Nih, dicatat dulu. Ini saya bersihin dulu. Ini biar gak nutupin. Nah, udah, dicatat. Udah? Oke. Sekarang kita pindah ke modul. Kita mau lihat contoh soalnya. Ini latihan 1. Soal-soal yang nggak dibahas ini kan banyak nih. Silahkan kalau mau dicoba sendiri boleh, tapi itu pasti tidak akan saya keluarkan di ulangan. Tapi kalau misalnya penasaran boleh dicoba. Nah, sekarang contoh yang pertama. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran. Nah, ini perhatikan. Pusat lingkarannya di apa, nih lingkarannya? Pusatnya berapa, berapa? 0,0 ya, pasti ya, karena dia cuma X kuadrat, Y kuadrat. Kemudian jari-jarinya adalah 5 dari 25. Diakarin ya. Nah, kemudian ini titik ini jadi X1, Y1. Ini X1, Y1. Titik singgung itu adalah X1, Y1. Tapi diingat, kita cek dulu titiknya itu benar-benar terletak pada lingkaran atau di luar lingkaran ya. Nah, substitusi ke persamaan lingkarannya. X-nya diganti 4, Y-nya diganti min 3. Berarti 16 ditambah 9. 25 ya. Karena sama dengan, berarti dia terletak pada lingkaran. Nah, berarti kita gunakan rumus yang ini. Nah, X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat. Ya udah. X1-nya tadi 4 kan, masukin aja 4 tuh. Y1-nya tadi min 3, masukin aja min 3. Udah langsung jadi. Nah, gampang ya. Oke, kemudian yang B. Nah, ini pusat lingkarannya jelas nih, di min 3,5 ya. Jari-jarinya adalah akar 29. Akar 29. Nah, sekarang kita cek dulu titiknya. Dia terletak pada lingkaran atau di luar lingkaran. X-nya diganti 2, berarti 5 kuadrat 25. 25 ditambah 4. Oke, sama dengan, berarti terletak pada lingkaran. Nah, terletak pada lingkaran berarti karena ini lingkarannya pusatnya di A, B, berarti rumus kita menjadi yang ini. Nah, X1 min A dikali X min A ditambah Y1 min B dikali Y min B sama dengan R kuadrat. Nah, X1-nya kita masukkan 2 nih. Masuk ke sana ya. Nah, 2 nih. Kemudian Y1-nya kita ganti dengan 3. Nah, di sini. Ya udah tinggal disederhanakan ya. 5 dikali X plus 3. Ini min 2. Karena 3 dikurangi 5 ya. Dikali ini. Tinggal disederhanakan dapat persamaan garisnya. Paham? Contoh 10. Adakah pertanyaan? Contoh 10. Bisa ya? Oke. Sekarang saya lanjutkan ke contoh 11. Nah, ini titik terletak di mana lingkaran? Cek dulu. 0,-5 substitusi dulu ke sana. 0 ditambah 25. Oh, lebih dari 9 nih. Lebih dari ya. Ini lebih besar dari 9. Berarti
titik di luar lingkaran ya. Tuh, titik di luar lingkaran. Oke. Nah, di sini pakai saya jelaskan dulu yang pakai garis polar ya. Karena titik di luar lingkaran, berarti titik ini kita substitusi ke rumus ini. Bu, kenapa ke rumus X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat? Karena ini pusat lingkaran di 0,0 gitu ya. Nah, ini adalah persamaan garis polar. Nih, jadi pakai rumus ini yang pertama kali, itu dapat garis polar dulu, bukan garis singgung. Kenapa? Karena titiknya di luar lingkaran gitu. Kemudian, garis polar ini nyatakan dalam Y sama dengan substitusi ke persamaan lingkaran, dapat X1 dan X2, ini adalah titik singgungnya. Jadi ini tadi kan titiknya ada di sini nih. Kemudian garis polar itu apa? Garis polar tuh gini. Jadi ini kan kita mau bikin persamaan garis yang menyinggung nih. Jelek, sebentar. Kita mau cari persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik 0, minima ya. Berarti ada 2 dia. Sama ke sini nih. Nah, yang disebut garis polar itu yang ini nih. Ini. Enggak pas ya. Ya udah, anggap pas. Nah, berarti dari sini X1 dan X2 itu kita dapat titik di sini nih. Ini, titik singgung. Ini nanti titik yang pertama, kemudian ini titik singgung yang kedua. Nah, oke, jadi X1, X2 itu temukan garis polar ini dengan lingkaran kan? Supaya dapat titik potong garis polar dengan lingkaran. Nah, ini berarti X-nya ini pasangkan sama Y dari garis polar tadi. Nah, ini adalah titik singgung lingkaran karena ini titik A dan B jelas sudah pada lingkaran. Nah, baru kemudian kita pakai rumus yang ini tadi sekali lagi di sini untuk dapetin persamaan garis singgungnya. Gitu ya. Itu kalau pakai cara garis polar. Nah, sekarang kalau cara gradien gimana, Bu? Oke, saya mau buatkan di sini. Baru lagi. Sebentar. Bikinin tempat baru. Saya pindah share ke Word yang kosong. Nah, tadi soalnya adalah tentukan persamaan garis singgung lingkaran. Lingkarannya apa? Copy aja ya. Bentar. Copy. Nah, pakai gradien. Salah. Cari dulu gradien. Nah, berarti kita misalkan, misal persamaan garis singgung lingkaran, atau saya tulis PGSL gitu ya. Nanti kalau saya nulis PGSL berarti persamaan garis singgung lingkaran gitu ya. Ini adalah Y sama dengan MX plus C. Persamaan garis ya, biasa. Persamaan garis itu adalah MX plus C. Nah, kemudian titik 0, min 5 itu kan dilalui garis singgung kan? PGSL. Maka substitusikan 0, min 5 ke sini yang udah kita misalin. Copy, masuk ke sini. Berarti kita peroleh Y-nya kita ganti jadi min 5, ya kan? Karena di sini 0, min 5. X-nya kita ganti jadi 0. Nah, berarti dari sini kita dapetin nilai C ya. Oh ya udah, C-nya adalah min 5 gitu. Kalau udah berarti jadi
PGSL-nya menjadi C-nya ganti aja. Nah, ini nanti persamaan garis singgung ini kita substitusi ke persamaan garis. Ke persamaan lingkaran. Nah, ini substitusi ke persamaan lingkaran. Kemudian nanti tunjukkan D-nya sama dengan 0 ya, karena menyinggung. Nah, berarti kita dapetin ini masuk ke sana. Ini kalau cari gradien dulu. Jadi nanti mana yang lebih kalian sukai. Y-nya yang diganti dengan MX min 5. Nah, jadi ini mirip dengan saat kalian mencari kedudukan garis terhadap lingkaran ya. Nah, ini berarti X kuadratnya tetap sama. Salah. X kuadratnya tetap sama. Kemudian ini dikuadratin. Jadi plus ya. Plus M kuadrat X kuadrat. Karena dikuadratin. Ini M. Kemudian min 10 MX ya. Kemudian plus 25 min 9 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat gabungannya. Berarti ini digabung ya. Seperti di contoh 8, ini X kuadratnya kita satukan. Berarti dia menjadi 1 plus M kuadrat ya. M kuadrat. Ini M. Nah, kemudian min 10 MX-nya tetap sama. 25 dikurangi 9 berapa, Vibi? 16, Bu. 16 sama dengan 0. Oke. Ini persamaan kuadrat gabungannya. Dari sini kita cari nilai D-nya ya. Tunjukkan. D, kok tunjukkan ya? Apa ya kata-katanya ya? Hitung nilai D harus 0. Nah, gitu. Jadi D itu rumusnya adalah apa, Rio? Rumus D. B kuadrat min 4 AC, Bu. Ya. B kuadrat min 4 AC. Nah, tinggal kita substitusi ya. Substitusikan dari sini, dari persamaan ini. Sama dengan B kuadrat. B-nya adalah 10 M, berarti 100 ya. Langsung ya. 100 M kuadrat. Nah, kemudian min 4 A-nya adalah ini. Saya copy aja. Copy. C-nya adalah 16. Nah, sama dengan kita hitung. 100 copy. 100 M kuadrat dikurangi 64 ya. Dikurangi 64 M kuadrat ya. Copy. Ya. Berarti sama dengan 36 M kuadrat dikurangi 64. Oke, ini adalah nilai D-nya. Yang terakhir ini ya. Berarti kan supaya ini D-nya harus 0 nih. Copy. Ini saya sama dengan 0 ya. Nah, berarti di sini D sama dengan 0. D-nya itu adalah ini. Copy, masukkan ke sini. Nilainya harus sama dengan 0. Nah, berarti ini disederhanakan dibagi berapa, Rian? 36 sama 64 itu habis dibagi angka berapa, Rian? 4 bisa, Bu. 4. Oke, kalau dibagi 4 berarti 36 bagi 4, 9 ya? 9 M kuadrat. Min berapa?
64 dibagi 4 berapa, Rian? 16, Bu. 16. Sama dengan 0. Oke, ini tinggal difaktorin ya. Berarti difaktorkan jadi 3M min 4 sama 3M plus 4 sama dengan 0. Nah, dari sini kemudian ketemu M-nya ya. Jadi, gradien garis PGSL itu ada 2 ya. M yang pertama itu 4/3 sama dengan 4/3 dan min 4/3. Atau sama dengan min 4/3. Min. Ya. Jadi PGSL yang pertama masukkan aja ke sini nih. Nih, tinggal ganti M-nya. Untuk M sama dengan yang ini dulu. Copy. Nah, ini adalah salah. Berarti M-nya ini diganti 4/3. Nah, sampai ini boleh. Atau kali 3 aja dulu. Kali 3 ya, berarti 3Y min 4X plus, bener ya? Plus 15 sama dengan 0. Nah, PGSL yang kedua adalah untuk M sama dengan yang ini. Copy. Nah, berarti kita dapetin Y sama dengan, ini saya copy aja dari sini. Berarti ini min. Nah, kemudian kita kali sama 3, berarti 3Y plus 4X plus 15 ya, sama dengan 0. Oke. Apakah jelas dengan cara mencari dulu gradien? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau kalian lihat yang di modul pasti sama hasilnya. Coba kita lihat yang di modul ya, yang cara polar. Nah, benar ya, sama ya. Tuh, M-nya itu adalah min 4/3 sama 4/3. Ini 15 konstantanya, sama ya. Oke. Silakan. Kalau ada pertanyaan, ada yang belum jelas? Paham? Oke, sekarang satu lagi contoh yang gradien diketahui ya. Oke, saya pindah lagi ke modul. Contoh 12. Jadi kalau di persamaan garis singgung itu yang agak lama cara menghitungnya adalah kalau titiknya di luar lingkaran. Kalau di dalam lingkaran tinggal masuk rumus tadi ya. Pokoknya konsentrasi ke pusat lingkarannya di 0,0 atau di A, P. Oke, sekarang ya contoh 12. Tentukan persamaan garis singgung gradien diketahui. Nah ini. Nanti soalnya, kalau nanti kalian buka soal di psikologi, itu M-nya ada yang sudah saya tuliskan ya, dengan gradien 3 atau dengan gradien min 3. Kalau di contoh 12, itu baru diketahui sejajar dan tegak lurus. Nah, artinya sejajar apa? Kalau sejajar itu artinya adalah M garis, MG ya, itu sama dengan M garis singgung. Gitu. Kalau tegak lurus, itu artinya adalah MG, kalau dikali M garis singgung, itu hasilnya harus min 1. Nah, ini konsep dasar di sejajar sama tegak lurus. Nah,
Nanti yang kalian masukkan ke persamaan garis singgung yang judulnya MGS ini ya. MG itu berarti M garis yang diketahui di soal. Nah, kita ingat lagi mencari gradien. Kalau garisnya bentuknya adalah AX. AX saya pakai ini aja dah. AX plus BY plus C sama dengan 0. M itu sama dengan min A per B. Gitu. Rumusnya ya. Supaya lebih gampang. Ini rumus waktu SMP. Jadi min koefisien X dibagi koefisien Y. Maka kalau persamaan garisnya adalah 3X min 4Y sama dengan 2, gradiennya adalah min 3 per 4 ya. Nah, ini adalah gradiennya 3 per 4 berarti. 3 per 4. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah tentukan pusat sama jari-jarinya nih. Kalau ada X pangkat 1, Y pangkat 1, pasti pusatnya tidak di 0,0 ya. Nah, ini mending kalian bakukan aja bentuknya nih. Dibakukan bentuk lingkarannya, persamaannya ya. Jadi X, nah ini sambil mengingat bentuk baku, ini dibagi 2 ya. Jadi di sini min 2 X kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan, nah sama dengannya ini 3 pindah ruas ya. 3 ditambah 4 ditambah 9. Nah, berarti ini R kuadratnya ya. Nah, berarti kita menggunakan rumus yang ini nih. Karena pusatnya di A, B, berarti kita memakai rumus yang Y min B sama dengan M dikali X min A plus minus. Nah, ini sebenarnya C-nya ya. Kan persamaan garis singgung selalu Y sama dengan MX plus C gitu ya. Nah, ini adalah C-nya nih. Plus minus ada 2 C-nya. Jadi tadi konsepnya ada yang di atas plus ada yang di bawah atau ke kiri gitu. Kalau pusatnya di 0,0 berarti ini Y sama dengan itu aja ya. Ini A dan B-nya hilang. Berarti Y min B-nya yang ini. Berarti Y min 3 sama dengan, nah, di sini M. M-nya tadi berapa? 3 per 4. 3 per 4. Dikali, kemudian X min A ya. X min A pindahin aja dari sini nih. Jangan diganti angkanya apapun ya. Nah, begitu. Kemudian plus minus, jangan lupa selalu plus minus ada 2 ya. R-nya berapa nih? 13, 10, akar 10 ya. Bener nggak? 9. Kok di sini 4 ya? Sebentar. Ada yang keliru. Kenapa di sini 4? 9 tambah 4, 13. Oh, ditambah. Ini saya lihatnya min. Berarti 16 ya, 4 benar. Kemudian akar 1 ditambah M kuadrat. Berarti tambah 9 per 16 ya. 9 per 16. Nah, 9 per 16 ditambah 16 per 16 jadinya 25 per 16 ya. Diakarin jadi 5 per 4. Kemudian ini kita kali 4 semuanya aja nih. Dikali 4. Oke, kalau dikali 4 ini jadi 4Y, ini jadi 12, ini jadi 3X min 6, kemudian ini jadi 20. Kalau udah, plus minusnya kita buka, kita jabarin ya. Nah, begitu. Paham? Apakah jelas? Nah, ini karena tuh. Karena sejajar berarti MG itu sama dengan MGS. L, garis singgung lingkaran ya. Paham? Yang sejajar? Oke, sekarang kita lanjutkan yang B ya, yang tegak lurus. Ini saya
Geser. Nah, ini dia. Kalau yang tegak lurus, ini saya hapus dulu. Oke, kalau yang tegak lurus, perhatikan di sini. Pertama kita mencari gradien dari garis nih. Berarti 3/4 ya. Tuh, 3/4. Karena tegak lurus, berarti perkalian antara gradien garis singgung sama gradien garis yang diketahui di soal harus -1. Berarti ini harus -4/3. Nah, ini. Ini nanti yang akan kita pakai di MGSL kita. Oke. Kemudian persamaan lingkarannya kita bentuk ke bentuk baku. Nah, ini menjadi setengahnya ya, jadi +2, ini setengahnya jadi -1. Kemudian ini -1 plus 4 kuadrat plus 1 kuadrat, jadi 4. Oke, berarti jari-jarinya dapat, pusatnya dapat. Berarti ini Y-1 di sini ya, Y-1 tuh. Kemudian sama dengan ini yang kita pakai, jangan yang dari garis ya. Dari garis itu sudah nggak kepakai karena dia mintanya tegak lurus. Jadi MGSL ini yang kita masukkan di garis singgung yang mau kita cari. Kemudian di sini X plus 2 plus minus. Jangan lupa R, bukan R kuadrat ya. Jadi ini diakarin dulu. Kemudian akar dari 4/3 dikuadratin jadi 16/9 ditambah 1. Jangan lupa ditambah ya. Oke, jadi 5/3. Kemudian ini kita kali 3 semua. Kali 3. Oke, jadinya 3Y min 3 sama dengan min 4X min 8 plus minus 10. Kemudian ini jabarkan plus 10-nya. Nah, begitu. Paham? Nah, variasi soal garis singgung itu cuma itu doang. Nggak banyak ya, nggak ada yang lainnya. Kalau yang persamaan lingkaran itu banyak sekali. Nah, sekarang kita ke soal latihan 2. Ini saya hapus semua. Kita ke latihan 2. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran. Nah, ini pastikan titiknya itu cek dulu ke lingkaran ya. Dia terletak pada lingkaran atau di luar lingkaran. Coba saya minta Diva. Diva, titik min 4, min 3 itu terletak pada lingkaran yang A ini atau di luar? Diva. Pada ya, Bu? Pada, oke. 0 ya. Ini titik pada lingkaran. Maka rumus garis singgung yang kita pakai PGSL rumusnya yang apa tadi? Kalau titiknya terletak pada lingkaran, kemudian lingkarannya ini pusatnya di berapa koma berapa, Diva? Yang A? Di 0,0 ya, Bu? Oke, kalau 0,0 berarti rumus PGSL yang kita pakai adalah yang X1 kali X ditambah Y1 dikali Y sama dengan R kuadrat. R kuadrat. Saya geser. R kuadrat. Kuadratnya belum dibikin. Nah, begitu. Ya udah tinggal masukin. Jadi persamaan garis singgungnya apa, Diva? Tinggal masukin Diva. Ini X1, ini Y1. Masukkan aja. Min 4X. Benar. Terus min 3Y sama dengan 25 ya, Bu? Iya, benar. Udah jadi. Nggak usah diapa-apain lagi. Paham, Diva? Paham, Bu. Oke. Terus, Nicholas T.
Yang B nih, 3,-10 terletak pada lingkaran atau di luar lingkaran nih? Coba, Nick. Ya, bentar. Dihitung dulu. Itu di lingkaran yang di Pada. lingkarannya. Oke, berarti ini saya tulis di sini ya. Titik pada lingkaran. Titik 3,-10 pada lingkaran. Saya tulis kayak gini aja ya. Nah, berarti rumus yang kita pakai PGSL rumusnya apa? Nick. Kalau titiknya terletak pada lingkaran, lingkarannya pusatnya di berapa koma berapa? Pusat. Masih bingung, Bu. Cara ngitung pusatnya gimana, Bu? Oh, oke. Kamu bakukan, kamu ubah menjadi bentuk baku ya. Jadi. Oh, yang pangkat 2 itu ya? Nah, coba nih, Yonik. Saya bantu tulis di sini X. Yang di dalam temennya X itu siapa? Angka berapa? Min atau plus berapa? Yang di sini nih temennya X angka berapa nih, Nick? 1 atau 2, Bu? Berapa yo? Ini diapain? Tetap dipindah atau harus diapakan dulu? Intinya, Nick, intinya ini kalau kamu kuadratkan, kamu jabarkan, hasilnya nanti yang ini. X kuadrat min 2X, terus ada angkanya berapa. Kalau dikuadratin ya. Nah, berarti yang ditulis di sini angka berapa? 2 ya, Bu? Kalau 2 nanti jadinya min 4X. Oh, 1. Nah, min ya. Min Tuh. 1. Kan nanti kalau dijabarin ini jadi ketemu X kuadrat min 2X plus 1. Ya nggak nih? Oh iya, iya. Ya, maka yang Y 4. Ya, betul. Ini ada 23. 23 plus 1 ya. Ada plus 1-nya. Karena dari 1 kuadrat tadi. Yang ini adalah plus apa min, Nick? Plus. Ya, ikuti tanda ya. Ikuti tanda di soal. Plus 4. Berarti yang di sini plus berapa lagi nih? 16. Oke. Plus 16. Ya udah, ini bentuk bakunya. Berarti pusatnya kita ketemu nih. Pusatnya di berapa koma berapa? Min 1,4. Salah nih. Oh, 1 min 4 ya. Nah, hati-hati ya, nanti pas ulangan. Pokoknya lawannya. Kalau di sini rumusnya kan X min A. X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. Ingat ya, kalau di sini min justru ini positif. Kalau di sini positif justru min. Kemudian R-nya, jari-jarinya berapa nih? Berapa? Ini cuma akar 40. Oke, akar 40. Saya tulis di sini. Akar 40. Nah, berarti rumus PGSL-nya yang kita pakai apa tadi nih? Rumusnya apa? Persamaan garis singgung lingkaran yang lingkarannya itu pusatnya di A, B. Nah, yuk rumusnya apa? Dalam kurung. X1 kali X. Hah?
Yang Itu mana sih, Mbak? kalau pusatnya di 0,0 nih. Ini pusatnya di 0,0, Lik. Oh. Nah, kalau pusatnya di A, B, beda lagi. Jangan pakai yang ini. Nah, rumusnya apa tadi? Kalau pusatnya di A, B. Ingat, ini rumus ini kamu tinggal buka aja nih. Ini kamu jabarin aja nih. X1 min 1. Biar kamu nggak pusing. Maka bentuk baku dari persamaan lingkaran itu penting sekali. Karena semuanya nanti akan ke sana. Nah, gitu Nick. Paham? Ya. Oke, sebentar. Ini siapa yang keluar nih? Ima. Oke, saya lanjutin. Ini berarti plus. Di sini Y1 min plus 4 ya. Plus 4. Jadi kalian nggak usah tulis rumus aslinya A sama B-nya. Langsung aja kalau persamaan lingkaran udah kalian bakukan, langsung aja dijabarin ya. Kuadratnya langsung jadi X min 1, X min 1. X yang depan diganti X1. Y plus 4 dijabarin Y plus 4, Y plus 4. Y depan diganti Y1 gitu. Supaya cepat nanti saat mengerjakan soal. Nah, berarti sama dengannya tetap sama dengan 40 ya. 40. Ya udah tinggal masukkan. Nih. Angka X ini jadi X1. Ini jadi Y1. Paham? Apakah paham? Ngerti, Bu. Oke. Ini tinggal masukkan ya. Nanti tinggal dihitung. Oke, kemudian yang lanjutnya nanti coba dicek dibuat latihan ya. Pokoknya intinya kalau persamaan garis singgung lingkaran, cek dulu titiknya terletak pada lingkaran atau di luar lingkaran supaya kalian tidak salah membuat persamaannya ya. Jadi kalau titiknya di luar lingkaran tadi boleh memakai cara garis polar yang ada di modul atau memakai yang menentukan gradien dulu tadi yang kita bikin di Word sendiri tadi. Kalau gradien ya udah pakai rumusnya yang beda lagi. Kemudian soal yang berikutnya apa? Tentukan nilai P menyinggung. Nah, ini kayak soal di ini ya. Kedudukan tadi. Kedudukan garis terhadap lingkaran. Dicoba juga boleh. Buktikan bahwa menyinggung. Nah, ini kalau buktikan menyinggung berarti substitusi nanti D-nya sama dengan 0 gitu ya. D sama dengan 0. Gampang nih. Kemudian lagi buktikan bahwa sumbu Y adalah garis singgung lingkaran. Tentukan persamaan garis singgung. Nah, ini nih dia. Nomor 6 sama nomor 7 ya. Tuh. Nah, kalau yang lain-lain mah silakan dicoba sendiri. Karena ini ada tentang sejajar ya. Ada tentang tegak lurus. Nah, kayak contoh tadi, contoh berapa? 12. Itu materinya. Jadi nanti fokusnya kalian adalah ini untuk mencoba aja. Nanti di soal di psikologi juga ada yang soal-soal seperti ini. Jadi ini kalau untuk memantapkan ya, supaya meyakinkan diri kalian, saya udah ngerti belum sih? Oke, apakah ada pertanyaan sampai sejauh ini? Jadi materinya udah selesai ya, udah habis ya. Berarti konsentrasikan latihan soalnya, drilling, latihan soal itu ada di psikologi. Silahkan dibuka soal-soal di psikologi. Kemudian pertemuan hari Selasa, tanggal 23, itu silahkan kalau ada soal yang menurut kalian nggak dipahami, silahkan ditanyakan di hari Selasa itu ya. Kemudian hari Kamisnya kita ulangan. Oke, ini saya tutup, sudah jam 9. Apakah masih ada yang mau bertanya? Paham ya? Tugasnya juga ya? Oke. Kemudian gini, kalau misalnya Bu, kalau menjelang ulangan hari Rabunya misalnya, kita minta tutor boleh nggak? Boleh. Ya asal kalian minta pasti saya akan sediakan waktu buat kalian. Oke? IPA 5?